Berarti dibagi dua, mulainya di sebelah sana aja ya Pak Mulainya ya? di sebelah sana. Karena sudah penuh akhirnya dipindahkan ke sini. Untuk Kalau muslim dipindah ke sini. boleh tahu, sebelah sana sudah berapa tempat Pak atau liang sehingga dikatakan penuh? Kurang lebih mencapai angka 800 orang. 800 itu angka yang tidak sedikit. Hai guys. Halo. Ya, ketemu nih sama kita. Iya, kita. Iya. Ada gue, Dean. Gue Aryo. Oke, dan kita mau ngapain ini yuk? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Lalu konten pertama kita. Iya, benar banget. Iya, harus dijelasin dulu biar penonton tahu kita apa. Kita apa ya. Ya, ini tuh konten perdana kita yang bernama apa nih? Ngode. Ngobrolin yang dekat-dekat. Yo, betul. Nah, jelasin yuk apa aja tuh ngode. Ya, ngode sih lebih ke yang ngobrol yang paling dekat dengan sekitar kita sih. Kayak misalnya entah itu di lingkungan rumah gua atau mungkin lingkungan rumah siapapun itu. Kurang lebih sih kayak gitu. Iya. Ini konten kita tuh kayak ngode, ngobrol yang dekat dengan kita, lingkungan kita, ataupun dekat dengan masyarakat. Pokoknya hal yang terdekat lah sama kita. Nah, ngomongin ngode nih, ngobrol yang dekat kan sekarang kita lagi dalam suasana dan kondisi pandemi nih, ya kan? Udah berapa bulan sih? Kayaknya udah mau 3 bulan ya. 3 bulan ya? 3 bulan kan. 3 bulan ya, udah lama juga ya. Gimana nih lo selama kondisi pandemi ini? Ya, aktivitas lo ada perubahan nggak? Pasti ada kan? Pasti ada. Karena gue kan bekerja gitu. Maksudnya ya gue kerja kantor, terus sekarang gue bekerja, maksudnya tempat kerja gue jadi berubah di rumah sih. Work from home. Jadi lo work from home ya. Kalau lo gimana? Kalau gue sih tetap kerja seperti biasa 5-2, gue nggak ada work from home. Nah, makanya itu jadi kayak ngerasa khawatir kan. Iya sih, benar-benar. Tetap kerja, sedangkan situasinya lagi pandemi kayak gini. Ya nggak sih? Iya. Terus kita juga harus lebih peduli dengan sekitar kita juga. Kayak kemarin tuh. Kenapa? Yang rame-rame di Sarinah. Oke. Yang penutupan itu ya. Betul, McDonald Sarinah. Ya, itu dia. Itu tuh sangat disayangkan sih. Malah banyak yang datang ke sana. Nggak menerapkan PSBB, nggak physical distancing, dan juga apa ya, kayak rentan gitu. Lo ngerasa nggak sih? Sebenarnya sih emang nggak apa-apa juga kan, namanya mungkin banyak kenangan di tempat itu gitu. Tapi sangat disayangkan mereka nggak menerapkan PSBB saat di sana. Tapi nggak itu doang yuk. Apalagi tuh? Nggak, yang belakangan beredar itu viral di media sosial itu soal foto-foto, ada yang mengunggah sih. Keadaan di terminal bandara Soekarno-Hatta. Iya, gue lihat. Ya ampun, mereka tuh itu ramai banget sih. Itu calon pemudik yang mau mudik ke kampung halaman, tapi mereka ini nggak menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Itu dekat-dekat banget. Padat ya? Padat, gila nggak lo? Itu ngerasa kayak nggak berguna juga gitu kan. Kayak tiba-tiba ngumpul brek langsung, padahal emang sih larangan mudik pemerintah tuh udah dicabut gitu kan. Jadi mungkin mereka yang mau mudik ya nggak apa-apa asalkan ada syarat kan, bawa persyaratan. Tapi ya jaga jarak lah harusnya, nggak yang deket-deket gitu. Iya, benar-benar. Tapi dari pihak bandara sendiri tuh ada penanganannya gitu nggak sih waktu maksudnya ketika kepadatan dari calon pemudik itu. Nah, mungkin sih ada, tapi pemudiknya ini yang nggak menerapkan langsung gitu, jadi nggak ada jaga jarak. Lihat sendiri kan tuh rapet banget sih. Ampun, gila, itu tuh rasa miris nggak sih? Gue liatnya kesel gitu ya, nggak kayak mereka tuh nggak nerapin jaga jarak gitu. Kalau gue jadi dokter sih gue ngerasa kayak kesel gitu. Iya, gue juga sama, kesel banget gue. Mungkin kalau gue bisa ngomong kasar gitu, gue akan ngomong kasar jadi dokter. Jangan ngomong kasar. Gak boleh. Lagi bulan puasa juga, ya kan. Tapi emang sih gue ngerasa kayak kita tuh anjuran pemerintah, kita tuh tetap harus lakuin. Jangan sampai juga membebani para dokter yang sebagai pejuang COVID-19 udah bekerja semaksimal mungkin di garda terdepan, itu jadi sia-sia ya nggak sih? Mereka tuh udah kerja sekuat tenaga, tapi begadang juga. Malah kitanya nggak peduli.
Iya. nerapin PSBB, terus juga nggak jaga jarak. Nah itu dia. Miris banget sih yo. Nah tapi yang jadi pertanyaan, si penumpangnya ini, ya kan maksudnya kan sempat ada ya pemerintahan sempat bikin peraturan kan kalau misalnya mau keluar, masa mau apa? Mudik atau keluar kota. Iya mau keluar kota harus ada surat bebas COVID-nya itu, dan ternyata yang gue temuin di Twitter ada yang ngejual. Oh iya, benar. Surat-suratnya itu tuh. Surat COVID palsu ya. Nggak tahu palsu atau asli. Itu beredar. Ya kan dia menjual. Oh gitu. Itu kan nggak resmi dong. Berarti kan nggak dari apa ya, puskesmas atau rumah sakit yang mengeluarkan surat bebas COVID. Itu sempat keluar sih, emang gue juga tahu sempat diperjualbelikan di platform media sosial gitu. Tapi untungnya pemerintah dan kepolisian bertindak cepat. Ini si pelaku udah ketangkep dan udah langsung diproses sekarang sih. Dan si pelakunya itu semoga sih kedepannya nggak ada lagi deh pelaku-pelaku yang bebas memperjualbelikan surat kesehatan itu, suatu keterangan bebas COVID. Iya, iya sih, kadang-kadang mereka suka memanfaatkan momen. Bener banget, memanfaatkan momen. Kaku ya. Jangan kaku lah yo, santai aja. Konten pertama soalnya. Nah ini tadi kan udah ngomongin soal dokter, juga ada terdepan juga, polisi juga yang memang bertugas untuk membantu untuk mencegah penularan COVID. Ini ada salah satu profesi juga yang sebagai pejuang COVID-19. Ini mereka nih yang bersentuhan langsung. Siapa tuh? Ya pasien lah, yang terkena COVID lah intinya. Iya. Siapa? Tuh ada petugas pemakaman. Petugas pemakaman atau yang biasa kita kenal tuh kayak petugas menggali kuburan. Ya kan? Karena mungkin dekat dengan rumah kita kali ya? Iya bisa. Iya. Nah ini dengan membahas ngode yang ngobrol yang dekat, karena dari terdekat kita ini sedang pandemi dan terdekat kita juga ada TPU Pondok Ranggon ya. Ini kebetulan gua sama Dian rumahnya nggak jauh dari TPU Pondok Ranggon sih. Nah TPU Pondok Ranggon ini kan salah satu jadi tempat pemakaman rujukan dari pemerintah untuk jenazah COVID-19. Nah ya kan, lo juga sering lihat kan banyak ambulans selalu lalang di sini, kegiatan yang nggak berhenti pagi siang malam ya kan yo. Makanya itu gue ngobrol secara deket lah sama salah satu petugas penggali kuburan itu. Langsung ke TKP lo? Langsung. Kemarin gue udah kesana, gue udah ngeliat langsung apa aja kisahnya dan apa aja yang dialami. Nah kebetulan gue ketemu sama gue ketemu sama Pak Junaidi. Pak Junaidi ini di petugas penggali kuburan di TPU Pondok Ranggon, dan ternyata banyak banget kisahnya yang buat gue tersentuh banget. Kayak gue ngerasa gue udah sekhawatir ini sama keadaan, ternyata mereka tuh jauh lebih khawatir juga gitu loh. Karena mereka karena mereka ada di garda terdepan mungkin ya. Iya. Seperti kayak dokter gitu, langsung bersentuhan dengan jenazah yang tertular COVID. Ya, nah daripada lo penasaran dan tentunya penasaran banget juga mau tahu apa aja wawancara gue sama Pak Junaidi, nih langsung aja gue kasih videonya biar kalian bisa tahu apa aja sih ternyata keluh kesah dari seorang petugas pemakaman penggali kubur yang memakamkan jenazah pasien COVID-19. Lihat aja. Pak Junaidi, bisa diceritain Pak kegiatan Bapak setiap harinya gimana di TPU Pondok Ranggon ini? Kegiatan saya di TPU Pondok Ranggon seperti biasa mengerjakan tugas kebersihan, salah satunya pembabatan, kemudian penataan pohon, penataan taman, itu bagian daripada pekerjaan saya. Selain daripada tugas gali, seperti itu bagian pekerjaan saya. Mulanya dulu Bapak akhirnya menjadi petugas di taman, membersihkan taman, terus juga menggali kubur di TPU ini, bagaimana Pak? Berangkat dari latar belakang pendidikan saya yang minim saat itu, untuk bisa mencari kerja di luar sedikit susah. Kemudian ada rekan yang mengajak saya untuk bekerja di sini. Nah, mulai dari saat itu saya putuskan untuk bekerja di TPU Pondok Ranggon ini. Itu sejak tahun berapa Pak? Kira-kira? 1997. Berarti dari 97 hingga sekarang fokus di TPU Pondok Ranggon ini.
Betul. Bisa diceritain Pak suka duka selama bekerja di TPU Pondok Rangon ini bagaimana Pak? Sukanya mungkin ketika saya bisa melakukan hal baik buat orang, itu bagian daripada kebahagiaan. Dukanya ya ketika iklim sudah tidak bersahabat, harus kehujanan di lapangan, panas sudah pasti kepanasan, itu bagian daripada salah satu duka saya. Kalau saya melihat sini salah satu profesi ataupun tugas yang sangat mulia, karena Bapak Junaidi ini selain membantu juga memiliki simpati ya Pak ya kepada masyarakat sekitar juga. Lalu Pak, awal mulanya Bapak kira memilih untuk bekerja di sini apa Pak yang menjadi pilihan Bapak akhirnya mau? Seperti tadi yang saya sampaikan, berangkat dari keterbatasan pendidikan. Kenapa saya bisa bertahan di sini? Karena setelah saya geluti bidang ini, kemudian merasa nyaman, merasa tenang secara rohani, akhirnya ya menjadi suatu kecintaan tersendiri akan pekerjaan ini. Jadi Bapak ceritakan dari 97 hingga sekarang berarti sudah sekitar 23 tahun ya. Betul. Bapak sebagai petugas penggali kuburan di sini. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini Pak, tentunya suka duka sudah Bapak lakukan, sudah banyak makam juga yang Bapak gali di sini, Bapak rawat juga pemakamannya. Nah, di saat sekarang ini kita sedang dilanda musibah, yaitu adanya pandemi corona ini. Bagaimana Pak keseharian Bapak? Apakah ada perbedaan dari sebelum ada pandemi corona hingga akhirnya sekarang? Perbedaan itu memang sangat jelas, karena sebelum adanya wabah ini, kemudian Pemda memutuskan Pondok Rangon menjadi salah satu tempat pemakaman untuk pasien yang terjangkit COVID-19 itu sangat terasa perbedaannya. Karena kalau dulu jauh sebelum adanya pemakaman COVID seperti ini, itu pemakaman di TPU Pondok Rangon rata-rata 10 orang dalam satu hari. 10 orang dalam sehari ya? 10 orang. Nah, dengan adanya ini tentu jauh lebih banyak, jauh lebih menguras energi dan tenaga. Karena untuk pemakaman pasien yang terjangkit COVID itu sendiri bisa mencapai untuk ukuran sekarang sih kisaran 20 dalam satu hari. Itu dalam satu hari dalam Pak? Satu hari. Di bulan kemarin malah bisa mencapai angka 30 lebih. 30? Satu hari. Itu dalam satu hari dibagi per tim atau bagaimana Pak untuk menggalikan kuburan dari jenazah pasien COVID? Itu memang ada beberapa bagian, ada tim yang diterjunkan. Nah, pembagian itu diambil giliran per 1 minggu, 1 tim itu proses penggalian ataupun bertugas di pemakaman COVID ini 1 minggu untuk 1 tim. Nah, jumlah 1 tim itu sendiri mencapai angka 50 orang. 50 orang dalam 1 minggu. Nah, selepas itu turun tim yang lain, kemudian yang sudah menyelesaikan tugas di COVID, dia beralih tugas ke pekerjaan yang lain. Itu dalam satu tim ada 50 orang. Apa ada tim yang dikhususkan untuk pasien, maksudnya jenazah COVID, atau memang siapapun bisa masuk tim itu Pak, atau ada kriteria itu atau bagaimana? Kalau kriteria tentu ada, karena berarti khusus ya Pak? Iya, karena apa? Tidak semua yang bekerja di sini terlibat di proses penggalian. Ada yang dikhususkan pembabatan, ada yang dikhususkan di motor seperti germor gitu, gerobak sampah, ada yang dikhususkan seperti itu. Nah, yang bertugas di menangani pemakaman COVID tentu yang sudah terbiasa dalam proses penggalian lubang. Bapak, apa Bapak rasakan ketika masuk dalam tim
yang menangani jenazah dari pasien COVID-19 ini ketika Bapak terpilih masuk dalam tim tersebut? Awal mulanya ada ketakutan atau kegelisahan atau rasa khawatir dari Pak Junaidi ketika mendapatkan tugas seperti itu, Pak? Kekhawatiran itu sudah pasti ada, karena itu sifatnya manusiawi, terlebih yang dimakamkan itu yang terindikasi terjangkit wabah yang menular. Perasaan khawatir itu sudah pasti, rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut pun ada. Terus pada saat Bapak akhirnya terpilih jadi masuk tim itu bagaimana? Sempat mau menolak nggak, Pak? Saya tidak mau nih mengerjakan tugas ini, saya tidak mau masuk dalam tim untuk menggali jenazah COVID-19. Ada rasa seperti itu nggak mulai ya, Pak? Untuk keinginan menolak, saya secara pribadi tidak ada, karena itu bagian daripada pekerjaan yang mau tidak mau harus saya jalankan, meskipun saya harus berjuang melawan rasa takut itu sendiri. Itu harus saya lakukan, karena itu bagian daripada tanggung jawab. Seperti itu. Pada pertama kali, saya ingin bertanya, pertama kali ketika Bapak membantu memakamkan atau menggalikan kuburan pasien jenazah COVID itu pada saat kapan, Pak, pertama kali, dan bagaimana rasanya pertama kali? Pertama saya menangani pemakaman itu di bulan Maret. Di bulan Maret. Rasa takut, rasa cemas, rasa was-was itu sangat-sangat melekat. Karena apa? Begitu menangani, tentu saya harus bersentuhan. Karena prosesnya ketika ambulan itu datang, kami yang menurunkan dari ambulan membawa ke lubang lahat, kami yang menurunkan ke lubang lahat, dan kami pun yang menguburkan. Jadi rasa takut itu sangat-sangat dekat karena kami bersentuhan. Itu kami bersentuhan dengan jenazah yang terindikasi COVID-19 itu. Berarti bukan ada petugasnya sendiri, Pak? Memang Bapak langsung terjun mengambil jenazah dari ambulans, lalu memasukkan ke liang lahat, itu Bapak juga yang melakukan itu? Bukan petugas dari rumah sakit ya, bukan? Tidak, bukan dari rumah sakit, melainkan kami yang ada di sini yang mengerjakan semuanya. Ya, saya pikir selama ini yang saya ketahui ada petugasnya sendiri, ya Bapak hanya menggali kubur, itu tidak ya, Pak? Tidak, kalau yang dari rumah sakit itu hanya sekedar mengantar. Sampai sini sudah selesai. Nah, karena Pak Junaidi ini bisa dibilang langsung bersentuhan dan mengambil jenazah, membawa hingga menguburkan ke liang lahat, Bapak mengenakan APD, alat pelindung diri, atau memang hanya sarung tangan saja, atau bagaimana, Pak, ketika memakamkan jenazah COVID-19 ini, Pak? Waktu baru-baru pertama kali APD dipergunakan, meskipun APD-nya terbatas. APD-nya terbatas dalam artian karena APD yang kami gunakan saat itu waktu baru berbahan plastik. Itu jas hujan. Itu hanya jas hujan loh, Pak. Itu tidak safety, tidak aman sebenarnya. Iya, memang. Karena keterbatasan, karena keadaan, mau tidak mau meskipun APD hanya seperti itu, kami harus tetap jalankan. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah banyak empati yang diberikan oleh masyarakat. Akhirnya banyak yang mendonasikan APD untuk kami di sini, dari baju, kemudian sarung tangan sampai masker, itu banyak yang mendonasikan. Dari pihak Taman Makam Tpu Pondok Rangon ini sendiri ada arahan nggak, Pak, atau sosialisasi bagaimana prosedur cara agar bisa memakamkan pasien jenazah COVID-19, ataupun dari pihak rumah sakit ada arahan seperti itu nggak, Pak, kepada tim yang memakamkan ini? Arahan dari Kasudin itu ada untuk sebisa mungkin, serapih mungkin APD itu dipergunakan. Jangan sampai keluar daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan sama Dinas Kesehatan. Seperti itu. Pak, ini kan di belakang kita ini tempat ataupun makam dari jenazah COVID-19. Ini bisa diceritain, Pak, kalau di belakang kita ini pemakaman apa? Ini pemakaman untuk lokasi muslim. Lokasi muslim.
Jadi jenazahnya dipisah ya Pak, tidak disatukan. Maksudnya dicampur dengan agama lain? Tidak dipisah. Di sini disiapkan 2 lokasi, lokasi Muslim sama lokasi untuk Nasrani. Kebetulan untuk Nasraninya masih di sebelah sana. Awalnya sih di sana lokasi Nasrani sama Muslim berdekatan, berdampingan, tetapi dengan lokasi terpisah, ada jarak. Kemudian ketika pemakaman untuk Muslim di sana sudah penuh, maka dipindahlah ke sini. Oh, berarti dibagi 2. Mulainya di sebelah sana aja ya Pak ya? Di sebelah sana. Karena sudah penuh akhirnya dipindahkan ke sini. Kalau Muslim dipindah ke sini. Boleh tahu sebelah sana sudah berapa tempat Pak atau liang sehingga dikatakan penuh? Kurang lebih mencapai angka 800 orang. 800 itu angka yang tidak sedikit. 800 itu cukup banget. Itu 800 dalam waktu 1 bulan Pak? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan hingga akhirnya dipindahkan ke sini. Berarti pemakamannya ini sempat disatukan, yang non Muslim dan yang Muslim? Nggak disatukan, tetap terpisah, tapi dengan jarak yang dekat, berdekatan. Kalau ini belakang kita ini sudah berapa banyak Pak? Ini Pak saya lihat sudah sampai ujung. Iya, kurang lebih ada di bawah 200 lah ada. Di bawah 200. Kalau bisa diceritakan Pak, dalam sehari Bapak gimana bisa memakamkan, tadi kan kalau bilang 20 sampai 30. Ya. Kalau sekarang dalam sehari berapa banyak Pak? Maksimalnya 20. Maksimal 20. Ada keluhan Pak ketika memakamkan jenazah COVID-19? Keluhannya Sekarang ini apa ya? Ketika merasa lelah mungkin. Iya, lelah. Terus sampai kapan persoalan ini selesai? Itu bagian daripada keluhan hati. sempat terasa udah nggak mau masuk tim pemakaman COVID-19 nggak Pak? Atau ingin diganti dengan tim lain gitu? Ada sempat rasa seperti itu nggak ketika Bapak sudah mencapai tahap lelah gitu Pak? Alhamdulillah enggak. Meskipun kondisi fisik terkuras, tapi untuk mengundurkan diri dari jajaran ataupun untuk mengundurkan diri dari tim itu tidak ada keinginan. Karena ketika saya bisa membantu, ketika saya bisa berbuat baik, itu menjadi suatu kebanggaan. Paling tidak bisa bermanfaat lah. Seperti itu. Bapak bilang kan tadi cerita ada 20 hingga 30 dalam sehari. Namun sekarang udah mulai berkurang jadi 20 jenazah untuk seharinya. Itu waktunya berapa banyak Pak, dan di jam-jam berapa aja jenazah itu datang? Dari pagi itu sudah mulai datang. Jam 7 sudah mulai datang. Jam 7 pagi sudah ada? Sudah ada. Puncaknya sih memang di siang hari. Di siang hari itu bisa berbarengan, ada masuk 2-3 mobil untuk di siang hari itu. Oke. Pernah sampai malam juga nggak Pak? Pernah. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Oke. Karena ya itu, kami di sini harus siap melayani meskipun jamnya tidak terbatas. Ketika dari rumah sakit ada informasi mau dimakamkan ke sini, meskipun dengan jam segitu kami di sini harus siap. Pak, ketika Bapak memakamkan jenazah COVID di sini, apakah pihak keluarga dari jenazah pasien COVID itu diperbolehkan Pak hadir di sini juga untuk melihat prosesi pemakaman? Datang mereka ada ke sini, tapi untuk menyaksikan ke lubang lahat, proses penurunan sampai pemakaman itu tidak diizinkan. Keluarga diizinkan tapi tidak mendekat. Nah, setelah pemakaman itu selesai, baru keluarga diizinkan untuk berdoa dengan waktu terbatas, dengan jumlah orang terbatas, seperti itu. Itu kan pada saat pemakaman Pak. Di hari lain boleh juga keluarga datang ke sini untuk berziarah? Boleh. Tidak ada larangan untuk keluarga berziarah. Akan tetapi waktu yang dibatasi. Tetap waktu dibatasi. Waktu dibatasi. Oke, seperti itu.
Pak, ini sudah hampir penuh, saya lihat sampai di ujung sana tadi tuh udah hampir penuh makamnya. Lalu nanti kalau misalnya sudah sampai ujung penuh ini bagaimana Pak? Apakah sudah tidak bisa ditampung di sini lagi atau ada kabar dari pihak pemakaman mau diperluas lagi ini tempatnya? Mau diperluas lagi. Rencananya seandainya di area sini sudah penuh, paling agak menjurus ke sana ke bagian pojok. Nah, setelah di bagian pojok itu sudah penuh, maka sudah disiapkan di bagian tengah. Balik lagi ke sana ke bagian tengah. Di sana sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Baik, Pak, saya penasaran bagaimana tanggapan keluarga Pak Junaidi ketika dalam keadaan COVID-19 ini. Tentunya pasti keluarga ada rasa khawatiran atau bagaimana cemas dengan profesi Bapak sebagai petugas penggali kubur di TP Pondok Ranggon ini. Itu sudah pasti. Mereka pun cemas, mereka pun khawatir orang yang disayang pulang membawa suatu sakit penyakit, khawatir orang yang disayang harus ya seperti itu, pulang membawa suatu sakit penyakit. Ada penolakan Pak dari keluarga? Untuk menolak mereka tidak bisa, karena itu sudah jadi bagian pekerjaan saya. Akan tetapi paling yang mereka sampaikan untuk saya bisa menjaga diri, untuk lebih hati-hati, untuk bisa berjalan sesuai prosedur, seperti itu yang mereka sampaikan. Tapi keluarga sempat ngelarang Pak? Ngelarang tidak. Tidak sama sekali? Tidak ngelarang. Khawatir ya, tapi untuk melarang itu tidak ada hak untuk melarang, karena itu sudah bagian daripada pekerjaan saya. Paling mereka yang bisa mereka lakukan adalah berdoa supaya suami atau ayah daripada anak-anak pulang dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan selamat, dan tidak terkena suatu sakit penyakit. Seperti itu. Pada awalnya ketika Bapak menceritakan bahwa Bapak nih masuk tim dari pemakaman jenazah COVID-19 ke keluarga, gimana Pak pada saat itu Pak? Cara untuk menceritakan, memberitahu ke keluarga kalau Bapak masuk ke dalam tim khusus. Saya sampaikan ke keluarga bahwa mulai per tanggal sekian saya dilibatkan untuk menangani pemakaman yang terindikasi kena penyakit menular, seperti itu saya sampaikan. Reaksinya sih sempat kaget, reaksinya sempat panik, karena mungkin kekhawatiran itu di situ boleh dibilang campur aduk menjadi satu. Tapi tidak bisa menolak, tidak bisa melarang, karena ya itu salah satu bagian daripada pekerjaan saya. Cuman saran mereka untuk saya lebih hati-hati supaya bekerja sesuai prosedur. Dari awal hingga sekarang berarti aman-aman aja Pak? Alhamdulillah aman. Terus pada saat Bapak nih sudah melakukan pekerjaan di sini, ketika pulang ke rumah ada kegiatan yang maksud saya mencuci tangan kah atau seperti apa sebelum masuk rumah? Atau bagaimana? Itu sudah pasti, karena itu bagian daripada langkah saya untuk bisa kembali ke rumah dengan keadaan bersih. Tentu ketika saya selesai mengerjakan tugas pemakaman, sebelum saya ke rumah saya mandi dulu, di lokasi yang sudah disiapkan di sini. Oh, di sini ada sudah di sini. Oh. Mandi bersih, setelah semuanya dianggap bersih baru saya pulang ke rumah. Berarti setelah memakamkan itu hanya dipersilakan atau disuruh untuk mandi aja Pak, nggak ada disemprot disinfektan? Kalau itu ya, itu setiap kali memakamkan itu selalu disemprot. Selesai memakamkan disemprot, Nah, selesai sudah tidak ada lagi yang dinyatakan untuk dimakamkan lagi di sini, baru kami berkemas, mandi. Nah, setelah semuanya bersih baru pulang ke rumah. Pak, saat
pandemi corona ini kan juga bertepatan dengan bulan Ramadan di sekarang Pak. Apa bedanya Pak dari bulan Ramadan sebelumnya dan saat bulan Ramadan saat pandemi sekarang ini? Bedanya banyak. Seperti hal yang biasanya kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan, tentu ada ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan semua masyarakat. Untuk Ramadan sekarang, dengan kondisi sekarang, semua yang dilakukan sama masyarakat itu dilarang. Itu menjadi salah satu perbedaan. Nah, terus lagi perbedaan yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan, tentu itu sangat-sangat terasa berbedanya, karena Ramadan sekarang dengan kondisi sekarang fisik jauh lebih terkuras, yang akhirnya itu sangat-sangat terasa bedanya. Kalau dulu mungkin tidak seperti sekarang, jadi ritme kerja bisa diatur sedemikian rupa. Nah, sekarang sulit karena yaitu di setiap harinya untuk menangani COVID ini saja mencapai angka yang lumayan banyak. Pak, satu yang ingin saya tanyakan dari tadi, dengan adanya pandemi corona ini, hikmah apa yang Bapak dapatkan, apalagi dalam hal Bapak sebagai petugas penggali kubur dalam kondisi corona ini? Hikmah apa yang Bapak rasakan? Hikmah yang saya dapat dengan kondisi sekarang, saya merasa bersyukur dengan dilibatkan bekerja menangani pemakaman COVID-19 ini, karena paling tidak saya bisa berbuat untuk sesama, seperti itu. Berkontribusi langsung untuk membantu mereka. Betul. Ya Pak ya. Pesan terakhir Pak buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih menyepelekan atau mungkin masih yang kurang waspada dengan keadaan COVID-19 ini, padahal jika tidak memutus mata rantai penyebaran ini bisa saja menyebabkan kematian seperti ini. Pesannya untuk mereka semua Pak? Harapan saya untuk semua elemen masyarakat untuk bisa menjalankan apa yang dianjurkan sama pemerintah, menjalankan apa yang sudah dianjurkan sama pemerintah. Itu aja sih. Tentunya kita harapkan juga agar pandemi corona ini segera selesai. Amin. Ya Pak. Amin. Dan keadaan kembali normal. Amin. Bapak juga bisa beraktivitas seperti biasa, tidak kelelahan. Dari saya pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak tidak merasa khawatir. Justru Bapak dengan adanya tugas ini, Bapak mau menerima tugas yang sangat mulia ini, membantu jenazah pasien COVID-19 tanpa, bisa dibilang tanpa mengabaikan rasa empati simpati Bapak sendiri. Pak Junaidi, terima kasih banyak waktunya sudah berbagi cerita kepada kita semua. Semoga tayangan ini bermanfaat juga buat kita semua, dan apa yang Bapak sampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Junaidi, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Junaidi. Bapak jaga kesehatan. Amin. Tentunya ya, selalu hati-hati dan selalu waspada juga. Terima kasih Pak Junaidi. Nah itu dia yo tadi obrolan gue dengan Pak Junaidi. Dan ternyata banyak banget hal-hal yang baru banget gue dapat ketika gue ketemu Pak Junaidi. Iya sih, gue nontonnya juga di satu sisi sedih, terus juga ya kayak respect tapi sama Pak Junaidi sih. Benar banget, gue juga pas ketika ngobrol langsung gue ngerasa kayak, ya ampun, Pak Junaidi ini melakukan tugas yang mulia loh sebenarnya. Dia mulia banget. Dia mau bertanggung jawab dengan tugasnya, melakukan tugasnya dengan tulus juga, karena kan lo dengar sendiri kan, Pak Junaidi ini dipilih loh sama petugas pemakaman ataupun dari Sudinnya sendiri menjadi tim untuk memakamkan jenazah COVID. Nah awalnya sih juga ngerasa khawatir, ngerasa risih, tapi akhirnya beliau ini mau ikut langsung untuk memakamkan gitu. Dia sempat dengar cerita dia juga sih tentang keluarganya yang sempat agak khawatir sama dia. Keluarga juga sempat khawatir juga. Tapi dia kayak bisa menyampaikan bahwa ini
ini pekerjaan yang mulia gitu. Gue sih ngerasa gitu sih. Ngerasa respect banget kan. Dan gue juga ngerasa tersentuh pas lagi ngobrol langsung. Ya ampun gitu. Dia aja mau bersentuhan langsung, mau mengerjakan ini tanpa rasa khawatir. Tentunya kan juga karena dia juga menerapkan protokol kesehatan, memakai APD ketika memakamkan jenazah. Terus juga selesai memakamkan juga ada dekontaminasi, disinfektan juga gitu. Pokoknya menerapkan hal-hal yang dianjurkan pemerintah seperti itu. Kan sempat viral tuh yang beberapa biasa viral di media sosial video-video yang jenazah ditolak ketika mau dikuburin kan. Itu ya ampun, gue juga ngerasanya kenapa mereka punya pemikiran seperti itu, ya kan? Jahat sih itu. Jahat sebenarnya, padahal juga jenazah ini nggak akan apa ya? Nggak akan, jenazah ini sudah selesai gitu, nggak akan menyebarkan virus juga gitu, ya kan? Ya mungkin dari masa dari rumah sakitnya juga udah nerapin kan kalau misalnya ada cara-cara tersendiri buat nanganin jenazah COVID ini kan buat pemakamannya. Benar. Dan juga gue juga baru tahu nih setelah gue ngobrol langsung sama Pak Junaidi, ternyata bukan petugas medis ataupun tenaga medis yang ikut memakamkan. Ternyata ya kan lu dengar sendiri Pak Junaidi ini gali kubur ini yang langsung, jadi ngambil jenazah dari dalam ambulans, dia bawa sampai ke yang lahat yang kuburnya. Ya ampun, dia bener-bener, ya gue ngerasa speechless sih pas ngobrol sama dia tuh. Ternyata banyak hal yang gue dapet pelajaran berharga juga gitu loh, bahwa bukan cuma dokter, polisi atau beberapa orang yang memang berkontribusi di garda terdepan untuk mencegah COVID. Ternyata ini kerjaan seperti Pak Junaidi ini yang terlewatkan, ya nggak sih? Iya. Banyak hal yang gue dapat ketika gue ngobrol langsung dengan Pak Junaidi, dari hal yang gue lihat biasanya di TV, ternyata lebih terjun ke lapangannya tuh lihat langsung begini loh kisahnya, situasinya. Lo juga udah denger sendiri kan, kalian juga udah lihat sendiri. Iya, apalagi dan ternyata gue baru tahu gitu ternyata jenazah yang dikuburin di TPU Pondok Rangon tuh lumayan besar ya. Ada 800, kurang lebih 800 jenazah ya. Sudah 800 jenazah dan itu juga udah banyak. Iya. Banget. Dan ketika gue dengar itu, gue jadi merasa takut sebetulnya. Takut. Buat melakukan aktivitas di luar rumah sih. Iya, sebenarnya lo boleh takut, tapi lo jangan takut berlebihan juga yo. Karena kalau misalkan lo takut berlebihan, itu akan ngebuat pikiran lo tuh jadi ngerasa agak stres mungkin ya, kan lo udah takut duluan itu, lo mau keluar rumah lo udah berpikir takut COVID nih gitu. Jadi ngebuat gue untuk berpikiran negatif sih, tapi bukan pikiran jorok. Jangan pikiran jorok, lo harus tetap berpikir positif. Lo khawatir boleh, tapi jangan terlalu khawatir yang berlebihan, dan tetap harus waspada gitu. Jadi lo kalau misalkan mau keluar rumah itu lo bisa menerapkan anjuran pemerintah, ya kan, pakai masker, rajin cuci tangan, terus menerapkan physical distancing juga atau jaga jarak. Tapi kita nggak mengajurkan karena boleh keluar rumah pakai masker, jangan. Maksudnya ya tetap di rumah aja, ya nggak sih, tetap di rumah aja. Kalaupun keluar rumah tuh dalam kondisi yang mendesak, mungkin kayak belanja ya nggak, ataupun kayak gue harus kerja tetap. Nah itu kan kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin cuci tangan, atau enggak kalau nggak bisa cuci tangan tetap bawa hand sanitizer gitu kan. Sama rajin-rajin mandi sih. Oh iya, rajin mandi. Kalau misalkan lo dari luar, lo masuk rumah, itu juga lo harus bersih ya kan. Karena kan dari luar kita nggak tahu kita kena apa aja gitu yang nempel di badan kita. Jadi harus buru-buru mandi sebelum masuk rumah. Ya ada hikmah sih dari pandemi ini. Bener menurut gue banyak hikmah yang bisa kita dapetin ya gue kan? jadi rajin mandi sekarang. Rajin mandi Biasanya sehari sekali, sekarang sehari bisa 3 kali. Oke, itu kalau keluar rumah ya. Tapi kalau di rumah aja tetap mandi. Oh nggak mandi, malah jadi nggak mandi ya. Astaga, jangan, tetap harus bersih. Tetap harus mandi, harus bersih. Benar. Iya, nggak enak soalnya sama orang rumah. Iya. Bobo sangit gimana gitu. Ya walaupun benar kata Arya tadi, meskipun keluar rumah ataupun beraktivitas, ketika masuk rumah rajin mandi, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan juga, ya nggak sih? Kita udah deh, jangan sampai kita menambah beban ataupun menambah pekerjaan para dokter, tentunya jangan sampai juga nambahin kerja beban juga. Iya, dari Pak Junaidi. Ya, sayangin diri kalian, sayangin keluarga, ya nggak sih? Tuh.
Jadi jangan sampai juga kasus-kasus kayak di Sarina ataupun di Suta ini klaster-klaster baru tuh jangan sampai terulang lagi ya. Terulang lagi, benar banget. Tuh. Ya, COVID memberikan banyak hikmah buat kita semua. Banyak banget. Dan tadi obrolan dengan Pak Junaidi juga ngasih banyak informasi dan juga manfaat buat gue. Pasti lo juga punya pandangan ketika lo melihat obrolan gue sama Pak Junaidi. Sama penonton juga kali ya? Iya, penonton juga pasti. Siapa tahu penonton bisa dapat informasi dari obrolan lu dengan Pak Junaidi. Tentunya banyak hal yang kita dapetin, dan memang inget ya, kita tuh harus yang lebih sadar dengan kesehatan, jangan sampai khawatir berlebihan, tetap harus waspada. Boleh, tapi jangan sampai merusak kesehatan kita juga. Jaga kesehatan lah. Benar. Nah, sebelum menutup ngode kita kali ini, kita juga masih punya obrolan lain ya, yang akan kita bahas nanti di channel selanjutnya di ngode. Bahas tentang yang viral-viral juga tentunya. Terus ada yang trending juga. Terus kita juga akan nanti bahas yang ringan-ringan kayak mungkin soal film, atau musik yang lagi hits sekarang. Kayak film-film sekarang juga lagi hits kan, kayak drama Korea lah atau apa. Itu juga pasti akan kita bahas, ya kan. Dan tentunya yang terdekat-dekat pasti kita akan ngebahas ngode, namanya juga ngode, ngobrolin yang deket-deket, ya kan. Ngobrolin hal-hal yang terdekat dengan kita, terdekat dengan kalian semua, ya terdekat dengan masyarakat pastinya. Makanya itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kalian juga harus tekan loncengnya supaya notifikasinya nyala. Oke, makanya kita nerima masukan juga dari kalian, langsung aja di komen. Betul. Menerima diskusi tapi. Diskusi. Ya. Dan terakhir dari kita, selalu jaga kesehatan ya. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Bener banget. Harus lagi cuci tangan. Paling nggak bawa hand sanitizer. Mandi. Dan jaga jarak. Betul. Oke deh, kalau gitu gue Dean pamit. Gue Aryo pamit. Sampai ketemu di ngode selanjutnya. Bye.